Assalamualaikum, balik lagi bersama saya, Mbak Google. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Yah, hitung-hitung uang parkir saja, hehehe. Oke, jika sudah, mari kita masuk ke film yang pertama. Film pertama ini berjudul Hackers. Mengisahkan tentang seorang anak dengan intelijensi yang tinggi, bernama Dade Murphy. Seorang aktor tampan bernama asli, Johnny Lee Miller ini, sempat menghebohkan Amerika Serikat karena telah menyebarkan virus komputer yang menyebabkan 1507 sistem menjadi crash. Meskipun dia memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa di usianya yang masih terbilang muda, akan tetapi dia masih belum terlalu ahli di bidang peretasan. Dia ditangkap dan dikenakan denda sebesar $45.000. Beruntung karena ia masih terlalu muda, kuasa hukum hanya menjatuhkan hukuman dilarang menggunakan komputer dan telepon seluler hingga usianya mencapai 18 tahun. 7 tahun berlalu, masa hukumannya pun telah berakhir. Memasuki usia 18 tahun dan masuk di salah satu perguruan tinggi di New York. Di sanalah ia mendapatkan beberapa orang teman yang ternyata adalah peretas dan seorang wanita cantik bernama Kate. What's your name? Kate. Kate Livy. Ia jatuh cinta pada Kate saat pertama kali bertemu. Sampai di suatu ketika, He's good. dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, kalau seorang wanita yang sedang disukainya itu tengah asik dengan seorang pria lain. Namun, dia tak menghiraukannya dan masih terus berusaha untuk mendapatkannya. What the hell is going on? Salah seorang teman Dade bernama Joey berhasil meretas sistem komputer milik perusahaan ternama dan menanamkan virus di dalamnya. Ia juga telah berhasil menyalin data milik perusahaan tersebut ke dalam sebuah disket. Sialnya, identitasnya telah diketahui oleh agen rahasia. Dia pun ditangkap untuk dimintai keterangan. Get out of there! Get out! What? Stay down there. Don't move. Lucy! Terlepas dari itu, ternyata ada seorang peretas senior bernama Eugene Belfort yang diam-diam menanamkan sebuah virus ke dalam sistem di perusahaan ternama itu untuk meraup keuntungan yang besar, bersama dengan rekannya yang ternyata merupakan orang yang cukup terpandang di perusahaan itu. Unless $5 million are transferred. That is the virus. Dan dengan adanya kasus Dade dan teman-temannya, ia pun mencoba terus memfitnah Dade dan teman-temannya. Merasa tak terima, Dade dan teman-temannya pun langsung mengambil tindakan. A virus called Da Vinci will cause oil spills. We're very busy. A TV network, I get on the internet, send out a major... Dia dan Kate meminta bantuan kepada seluruh peretas yang ada di seluruh dunia untuk menyerang si Eugene itu. Hingga pada akhirnya, identitas Eugene pun terbongkar dan Here you are, Mr. Babbage. You're welcome.
Di film selanjutnya ini, berjudul Swordfish. Film bertemakan hackers dengan latar belakang aksi untuk meretas sistem keuangan internasional. Ini menceritakan tentang seorang hackers handal bernama Stanley yang pernah mengalami masa yang sangat sulit karena ulahnya yang telah meretas situs-situs penting milik pemerintah. Ia harus mendekam di penjara dan ditinggal oleh istri dan anaknya. Suatu ketika, saat ia masih di dalam penjara, tiba-tiba seorang wanita datang menemuinya. Wanita itu bernama Ginger. Ginger menawarkan sebuah pekerjaan dengan bayaran yang sangat besar kepada Stanley. Ia juga menjanjikan untuk mempertemukannya dengan seorang anak gadisnya bernama Holly. Melissa, is Holly home? Terlepas dari itu, film yang disutradarai oleh Dominic Sena ini menyuguhkan berbagai macam aksi besar nan canggih yang bisa dilakukan oleh hackers. Dengan ending yang mengejutkan, film Swordfish ini sangat wajib sekali untuk kalian tonton. Film selanjutnya ini berjudul Snowden. Menceritakan tentang seorang pria bernama Edward Joseph Snowden yang tidak lulus SMA. Mengabdikan seluruh hidupnya pada negara Amerika Serikat. Dia bergabung dengan pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat dan mengikuti pendidikan militer. Namun, karena kecerobohan yang telah dilakukannya, ia mengalami patah tulang. Dengan berat hati, ia harus dipulangkan dan tidak bisa bergabung lagi di pasukan Angkatan Darat itu. Meskipun begitu, karena ia bertekad untuk mengabdikan dirinya pada negara, ia tetap berusaha untuk melakukan itu, walaupun tidak menjadi salah seorang pasukan militer, melainkan bergabung di CIA. Yes. Why do you want to join the CIA? Granddad retired as an admiral. Saat pertama kali bergabung di CIA, ia harus mengikuti sebuah tes simulasi cyber, yang mana rata-rata pengerjaan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang yang berhasil di tes itu, memakan waktu sekitar 5-8 jam lamanya. Berbeda dengan Edward, ia mampu menyelesaikan tes itu dalam kurun waktu hanya 38 menit saja. Done, sir. 40 minutes. 38. What? Menyadari potensi Ed yang luar biasa, CIA pun tanpa ragu langsung menerimanya dan menempatkannya di Jenewa, Swiss. Okay, let's stick to family in Geneva. Film yang dirilis pada tanggal 6 Oktober tahun 2016 ini berhasil menyita perhatian publik. Dengan alur maju mundur serta pembeberan rahasia-rahasia Amerika Serikat, semakin menambah rasa penasaran dan menegangkan kepada penonton. Nuansa gelap dan berkesan dingin dapat terasa di hampir keseluruhan scene film. Bagi kalian yang menyukai film-film bertemakan hackers, wajib sekali menonton film ini. Great shooting, Ed. Thank you. Open 16! Go, go, go! Di film selanjutnya ini, berjudul Black Hat, merupakan sebuah film yang disutradarai oleh Michael Mann. Film ini diperankan oleh beberapa aktor papan atas, seperti Chris Hemsworth, Viola Davis dan Wei Tang.
Film ini menceritakan tentang seorang peretas yang sangat berbakat bernama Nick Hayway. Ia menjadi tahanan pemerintah Amerika Serikat karena aksi pembobolan bank. Akan tetapi, ia diberi kesempatan bebas dengan syarat ia harus melaksanakan tugas gabungan bersama dengan kepolisian Amerika dan Tiongkok untuk melacak jaringan cybercrime tingkat tinggi di seluruh dunia. Bersama dengan Cheng Da-wai, teman lamanya yang bekerja di Kementerian Pertahanan Tiongkok. Nick bekerja sama untuk membongkar sindikat peretas. Terlepas dari alur ceritanya yang sungguh luar biasa, film bertemakan hackers. Aksi ini melibatkan beberapa tempat di Asia di beberapa scene. Salah satunya adalah negara tercinta kita, Indonesia. This is our actor's home IP address. His home is in Jakarta. Can you crack the site? Dan di sanalah, film ini berakhir dengan adegan perkelahian antara Nick dan seorang penjahat kelas atas, yang menjadi target mereka. Er hat sich vor einer Stunde gestellt. Behauptet, er sei der Hacker Who Am I zu den Friends und zur Russian Cybermafia führen. Berbeda dengan para hackers pada umumnya. Film satu ini menceritakan tentang sekumpulan hackers remaja yang bergerak secara terang-terangan. Who Am I? Film bertemakan hackers dengan tokoh utama bernama Benjamin. Mengisahkan tentang beberapa orang dengan ahli programmer yang tergabung dalam sebuah organisasi. Mereka menyebutnya Clay. Benjamin adalah seorang pemuda yang sangat dikucilkan di kampusnya. Sampai di suatu ketika, ia bertemu dengan seseorang bernama Max. Saat sedang menjalankan masa hukuman karena telah mencoba membobol sistem yang ada di kampusnya. Dan tertangkap basah oleh seorang petugas keamanan. Was machen Sie da? Ich war ein Idiot. Benjamin bercerita kalau dirinya telah meretas server kampus kepada Max. Mendengar itu, Max tertarik pada Benjamin dan mengajaknya ke suatu pesta. Computerkram. Ich bin Max. Hat schon was vor? Dem alle Fäden zusammengelaufen sind und der alles verändert hat. Tak disangka, setibanya ia di pesta itu, ternyata sudah ada dua orang lainnya yang tengah menunggunya. Mereka adalah Stefan dan Paul. Benjamin! Stefan. Keine Nachnamen. Paul war der totale Hardware. Max dan kedua temannya yang lain sengaja membawa Benjamin ke tempat itu untuk menguji dirinya dengan meretas. Setelah kejadian itu, Max dan kedua temannya yang lain langsung melanjutkan kegiatan mereka, yang sempat terhenti, dengan Benjamin sebagai titik utama mereka. Eine kleine Flamme, die sich wie ein Laub... Beberapa kali mereka melakukan peretasan ke berbagai tempat, dan selalu berhasil. Sampai mereka memutuskan untuk membangun sebuah organisasi mereka sendiri, dengan nama Clay. Hey, sorry, aber ich mach bei der Scheiße nicht länger mit. Wie wär's denn mit Clay? Also, es geht ja um Spaß und wegen der Maske? Clay. Namun,
karena aktivitas mereka dalam meretas dilakukan secara terang-terangan. Bukannya mendapat pujian, Clay malah mendapat ejekan dan ditertawakan oleh seluruh hackers profesional, termasuk oleh seorang pimpinan para hackers yang tak lain adalah Mr. X. If you want to be part of the big players, you gotta have balls. What about Clay? Clay who? Merasa tak terima organisasinya dihina, Benjamin dan teman-temannya memutuskan melakukan hal gila hanya untuk membuat para hackers pro. Dan Mr. X terkesan dengan cara meretas sistem keamanan dari sebuah perusahaan ternama. Den Wichser machen wir fertig. Jetzt machen wir eine Aktion, die alles... I have a present for you. Bisa dikatakan sebagai film dengan ending yang sulit ditebak. Film ini mengharuskan penonton untuk menontonnya hingga akhir, agar bisa mendapatkan jawaban dari seluruh alur yang telah disuguhkan. Wir sind alle unsichtbar. Wenn sie es doch checkt? Keine Sorge. Sie hat's gecheckt. Keine Zaubertricks mehr. Itulah tadi 5 film terbaik bertemakan hackers yang cocok untuk menemani waktu-waktu senggang kalian. Hampir di semua film-film ini menceritakan tentang hackers yang berawal dari hati seseorang yang tersakiti, berniat untuk membalaskan dendam. Mereka berubah menjadi seseorang yang sangat kejam, meski hanya bergerak di belakang layar saja. Oke, mungkin itu saja beberapa film yang mungkin bisa Mbak rangkum untuk hari ini. Dan jangan lupa, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Like dan share ke teman-teman kalian, agar Mbak makin semangat mencari film-film terbaik lainnya. Oke, Mbak sebagai pembawa acara pamit undur diri dan sampai jumpa.